teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Febrianti Regina Manulang. Saya merupakan mahasiswi semester 5 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang tanggapan terhadap hukuman mati yang akan dibagi ke dalam 3 pembahasan. Yang pertama, definisi dan alasan hukuman mati. Yang kedua, tentang sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dan terakhir, tentang tanggapan saya terhadap hukuman mati. Definisi dan alasan hukuman mati. Definisi dari hukuman mati ialah hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Ada 2 alasan terjadinya hukuman mati. Yang pertama, adanya perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Biasanya perbedaan opini ini banyak terjadi pada tahanan politik. Dan yang kedua, tentang kejahatan luar biasa yang mengancam orang banyak. Nah, biasanya kejahatan luar biasa ini ialah pengedar narkoba, teroris, ataupun penjahat perang. Pembahasan yang kedua ialah sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dalam sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi hukuman mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar 1754 sebelum Masehi. Beberapa aturan dalam undang-undang tersebut tidak saja mengancam hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, kata arkeolog Inggris Leonard William King dalam bukunya The Code of Hammurabi. Nah, salah satu contoh unik aturan pidana mati dalam buku Hammurabi terdapat pada butir 229 dan 230, di mana pada kedua butir tersebut dijelaskan bahwa apabila sebuah rumah roboh dan membunuh sang pemilik rumah, maka orang yang membangun rumah sang pemilik akan dihukum mati. Dan apabila anak sang pemilik terbunuh akibat rumah yang roboh tersebut, anak orang yang membangun rumah tersebutlah yang akan dihukum mati. Beberapa cara pelaksanaan hukuman mati ialah pertama cambuk dengan cara dipukuli atau dicambuk dengan tali cambuk hingga mati. Yang kedua pancung atau penggal. Yang ketiga kursi listrik. Yang keempat gantung. Yang kelima suntik mati. Yang keenam tembak. Yang ketujuh rajam. Ada kamar gas. Diinjak oleh seekor gajah sampai mati. Salib. Dilemparkan ke kandang singa. Dibakar, dilemparkan ke lubang yang dipenuhi ular berbisa, dan sebagainya. Pembahasan ketiga ialah tanggapan saya terhadap hukuman mati. Nah, tanggapan saya terhadap hukuman mati ialah saya tidak setuju terhadap hukuman mati. Hal ini sesuai dengan hukum kelima pada 10 perintah Allah, yakni jangan membunuh, serta isi Alkitab dan ajaran Gereja Katolik yang menyatakan bahwa kehidupan manusia adalah sakral karena sejak dari awalnya melibatkan tindakan penciptaan Allah. Kehidupan seperti halnya kematian adalah sesuatu yang menjadi hak Allah. Seperti yang tertera dalam Ayub 12 ayat 9-10
yang berbunyi, "Siapa di antara semua itu tidak menyadari bahwa pencipta mereka adalah Allah sendiri? Dia mengatur segala makhluk yang ada. Dia berkuasa atas nyawa setiap manusia, dan manusia tidak berkuasa untuk mempermainkannya. Oleh sebab hanya Tuhanlah yang berhak atas hidup kita, maka kita tidak boleh membunuh sesama kita." Ajaran-ajaran Yesus yang menitik beratkan pada belas kasih, rekonsiliasi, dan penebusan dosa juga menegaskan bagaimana Gereja Katolik menentang adanya hukuman mati. Para bapak gereja seperti Santo Clement dari Roma dan Santo Justinus Martir menegaskan bahwa mengambil nyawa manusia adalah bertentangan dengan Injil dan mendorong umat Kristiani untuk tidak ikut serta melaksanakan hukuman mati. Selain itu, tidak ada sistem hukum yang sempurna di dunia, bahkan di Indonesia sekalipun. Dan peradilan pun bisa saja menjadi sesat karena tidak bisa karena kita bisa saja salah vonis. Lalu, hukuman mati juga tidak selalu memberi solusi pada akar kejahatan. Hukuman mati juga tidak mengeliminasi ancaman kemanusiaan karena terkadang ada faktor-faktor internal seperti orang itu memiliki kelainan jiwa atau seorang psikopat atau mengalami kerusakan otak. Nggak nggak selalu orang itu mengikuti kejahatan orang lain. Lalu juga eh, pasti selalu ada populasi atau perkembangan adanya good people dan adanya penurunan terhadap bad people atau orang yang yang buruk. Lalu kalau misalnya dan terkadang hukuman mati yang legal ini juga dimanipulasi oleh penguasa-penguasa untuk menindas kaum lemah yang ingin dikuasainya, meskipun enggak selalu demikian. Nah, oleh sebab itu, saya tidak setuju terhadap hukuman mati. Pembahasan atau presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih.